Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Husnul Khotimah dari SMP Negeri 1 Bululawang. Kali ini kita akan melanjutkan materi dari video pembelajaran koordinat Kartesius 41 kemarin ya. Nah, tujuan pembelajarannya tetap seperti kemarin, sedangkan sub pokok bahasan yang kita bahas kali ini adalah tentang posisi titik terhadap titik asal dan terhadap titik tertentu, dan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, baiklah anak-anak, kita mulai saja pembelajaran kali ini tentang posisi titik terhadap titik asal atau terhadap titik tertentu. Ini saya ambil gambar dari buku paket tentang dana perkemahan. Kebetulan titik pusatnya di sini adalah pos utama. Jadi ini pos utamanya ini adalah sebagai titik asal atau titik pusat, yaitu 0,0. Ada dua cara untuk menentukan posisi titik. Yang pertama dengan cara manual, yaitu misalkan yang ditanya adalah posisi titik A terhadap titik B, maka kita harus berjalan dari titik B menuju titik A. Jadi kita berjalan dari ini. Yang harus diingat adalah terhadap titik B, berarti dimulai dari B menuju A, gitu ya. Kemudian cara yang kedua, dengan memanfaatkan koordinat titiknya. Kalau ini tidak usah dibalik. Jadi rumusnya, yang miliknya A ditaruh di depan, X1, Y1 di depan. Kemudian miliknya B, X2, Y2 ditaruh di belakang sebagai pengurang. Nah, kalau seandainya hasil dari absisnya ini adalah positif, jadi kalau hasil di X ini positif, maka dia artinya X satuan ke kanan. Kalau misalkan negatif, berarti X satuan ke kiri. Kemudian ordinatnya, jika positif berarti ke atas, jika negatif ke bawah. Nah, supaya lebih jelas kita ke contoh, gambarnya tetap yang tadi. Ini ada beberapa soal, kita jawab saja dengan cara yang pertama. Yang nomor 1, tentukan posisi perumahan terhadap pos utama. Karena terhadap pos utama berarti kita mulai berjalan dari pos utama menuju perumahan. Pos utama menuju perumahan. Kalau kita mau berjalan, yang harus diingat itu ke kiri kanan dulu baru ke atas bawah. Nah, karena pos utama menuju perumahan berarti kita harus berjalan ke kanan 6 langkah, kemudian ke atas 5 langkah. Jadi jawabnya adalah 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Begitu ya. Jadi 6 kanan, 5 atas. Nomor 2. Sekarang yang nomor 2. Tentukan posisi tanah lapang terhadap pos utama. Tanah lapangnya di sini, pos utamanya di sini. Karena terhadap pos utama, maka kita berjalan dari pos utama menuju tanah lapang. Ingat, kiri kanan dulu, baru atas bawah. Nah, berarti kalau mau menuju tanah lapang, dari sini kita harus ke kiri dulu. Ke kiri 4 langkah, kemudian ke atas 3 langkah. Berarti jawabannya apa? 4 satuan ke kiri, 3 satuan ke atas. Sekarang yang nomor 3. Tentukan koordinat titik pos 3 terhadap pos utama. Nah, ingat ini yang ditanya koordinat titiknya ya. Dari pos 3 terhadap pos utama. Tetap terhadap pos utama. Berarti pos utama menuju pos 3. Berarti ini berapa ini? 3 satuan ke kanan, kemudian ke bawah 3 satuan. Jawabannya 3 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah. Karena yang ditanya koordinat titik, maka jawabannya adalah 3, negatif 3. Kenapa 3? Karena kanan. Kanan tadi kan positif. Ya. Kemudian kenapa negatif 3? Karena ini bawah. Bawah itu negatif. Begitu ya. Lanjut. Sekarang kita menentukan posisi titik terhadap titik tertentu. Nah, kalau tadi kan pos utama itu sebagai titik asal. Yang ini 1, 2, 3. Ini menentukan posisi titik terhadap titik asal. Yang ini berikutnya posisi titik terhadap titik tertentu. Bukan lagi di pos utama 0,0 ya. Nah, yang pertama, tentukan posisi perumahan terhadap tenda 2. Berarti terhadap tenda 2. Berarti kita dari tenda 2 menuju ke perumahan.
Dari tenda 2 ke perumahan, ini 6 langkah ke kanan, kemudian berapa ini? 3 ke atas. Berarti 6 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Yang nomor 5, tentukan posisi pasar terhadap pos 2. Terhadap pos 2 berarti berjalan dari pos 2 menuju pasar. Kita hitung. Ini 4, ini juga 4. Berarti dari sini ke sini 8 satuan ke kanan, terus ke sini 1 satuan ke bawah. Nah, gitu ya. Yang terakhir yang nomor 6. Tentukan koordinat titik hutan terhadap pos 3. Koordinat titik sekarang ya, hutan terhadap pos 3. Karena terhadap pos 3 berarti kita berjalan dari pos 3. Dari sini ini di sini 3, di sini berapa ini? 8. Berarti 11 satuan ke kiri karena ini kan ke kiri. Kemudian yang ini berapa? 3, yang ini 5. Berarti 8 satuan ke atas. 11 satuan ke kiri, 8 satuan ke atas. Karena yang ditanya adalah koordinat titik, kiri tadi negatif, berarti ini negatif 11, atas itu positif. Gitu ya, berarti koordinat titiknya negatif 11,8. Baik, sekarang kita mencoba dengan cara yang kedua. Cara yang kedua, saya hanya akan mengerjakan yang nomor 3 dan nomor 6. Ya, ini koordinat titiknya saja. Sebenarnya 1 sampai 6 semuanya bisa, tapi kita bahas yang 2 saja. Untuk menentukan koordinat titik, maka kita harus tahu dengan cara 2, kita harus tahu dulu koordinat pos 3 dan pos utama. Diurut, kalau ini nggak boleh dibalik. Pos 3-nya 3, negatif 3 kan di sini 3, negatif 3, pos utamanya 0,0. Nah, kita manfaatkan rumusnya tadi. Nah, X1 dikurangi X2, Y1 kurangi Y2. Masukkan miliknya pos 3, X1-nya 3, Y1-nya negatif 3. Jadi yang pos 3-nya ada di depan semua, pos utamanya ada di belakang semua. Hasilnya adalah 3, negatif 3. Kalau kita perhatikan, semua titik yang terhadap pos utama posisinya itu selalu sama dengan titik asalnya. Nih, sama kan? Nah, ini kalau kita yang ditanya bukan koordinatnya, posisinya, berarti kalau ini berarti positif kanan, ini kalau negatif berarti ini ke bawah. 3 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah, begitu ya. Kemudian sekarang yang nomor 4. Nomor 6 ya. Hutan terhadap pos 3. Hutannya adalah negatif 8,5, kemudian pos 3-nya 3, negatif 3. Sama caranya persis ya. Kita masukkan negatif 8 dikurangi 3, 5 dikurangi negatif 3. Ingat ini negatif 3 jadi min gitu Kak ya, double ya. Jadi hati-hati. Hasilnya adalah negatif 11,8. Jadi koordinatnya ini sama kan seperti yang tadi, sama. Kalian pakai cara 1, 2 terserah yang menurut kalian semua lebih mudah. Sekarang kita melanjutkan ke materi yang berikutnya. Ini materi terakhir, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini gambarnya juga dari buku paket. Kita fokus dulu ke gambar yang A. Gambar A, sekarang ada garis yang sejajar dengan sumbu X. Sumbu X itu kan horizontal. Nah, kita cari garis yang horizontal. Garis sejajar itu garis yang tidak berpotongan. Jadi tidak mempunyai titik potong walaupun diperpanjang sampai kemanapun. Dia tidak akan bertemu, tidak punya titik potong. Nah, apa saja garisnya? Ternyata di sini sumbu X ini sejajar dengan L1, L2, L3, dan L4. Nah, tetapi di sini juga disebut, saya tulis seperti ini, kenapa? Karena L1 juga sejajar L2, L1 juga sejajar L4, L2 juga sejajar L3. Jadi semuanya ini sejajar, sama-sama horizontal, tidak punya titik potong. Nah, sekarang garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Garis yang tegak lurus dengan sumbu Y itu berarti dia selalu mempunyai titik potong. Kalau pakai derajat nanti pas 90 derajat.
ya, bentuk garisnya. Ya. Kemudian karena garis Y ini adalah vertikal, supaya membentuk 90 derajat, maka dia akan bertegak lurus dengan garis-garis L1, dengan garis L2, dengan garis L3 dan L4. Ini kenapa tidak saya kasih simbol tegak lurus seperti ini di sini? Karena L1 tidak tegak lurus dengan L2. L1 tidak tegak lurus dengan L2, tetapi L1 sejajar dengan L2. Jadi ini hanya satu-satu. Kalau tadi kan sumbu X ini sejajar dengan L1 semuanya. Jadi kalau L3 dengan L2 sejajar. Tapi kalau Y enggak. Kalau sumbu Y tegak lurus, tidak berlaku untuk tegak lurus. Sumbu Y hanya tegak lurus dengan L1. Sumbu Y tegak lurus dengan L2. Sumbu Y tegak lurus dengan L3. Tetapi L1 tidak tegak lurus dengan L2. Hati-hati ya, tadi tidak sama. Kemudian kita fokus ke gambar nomor B. Ya. Yang B, garis yang sejajar dengan sumbu X. Karena sumbu X ini vertikal, kita cari yang vertikal. Ini kan tidak punya titik potong semua, sejajar. Berarti sumbu Y sejajar dengan semuanya ini, M1 sampai M4. Nah ini juga sama, M1 juga sejajar dengan M4, M1 sejajar dengan M4, sama-sama vertikal. M2 dengan M3, M2 dengan M4 sejajar. Tetapi yang tegak lurus juga sama seperti tadi, tegak lurusnya dengan sumbu X saja. Tidak M1 tidak tegak lurus dengan M2, tidak, tapi tegak lurusnya hanya dengan sumbu X. Jadi sumbu X membacanya gitu, sumbu X tegak lurus dengan M1, sumbu X tegak lurus dengan M2, sumbu X tegak lurus dengan M3, dan seterusnya. Ingat, M1 tidak tegak lurus M2, tidak berlaku, makanya di sini tidak saya tulis simbol tegak lurus. Jadi ini simbol tegak lurusnya, ini simbol sejajarnya. Nah yang terakhir gambar C yang ini. Berpotongan, garis berpotongan itu adalah garis yang mempunyai titik potong. Kalau seandainya sampai punya garis N1 ini misalkan dari sini sampai sini saja, nggak sampai terus ke atas, sampai sini saja, misalkan sampai sini saja, apakah dia berpotongan dengan N2? Berpotongan kalau diperpanjang. Jadi kalau sejajar tadi, meskipun diperpanjang kemana saja, sampai tak hingga ya, memperpanjangnya, dia tidak akan bertemu, tidak akan punya titik potong. Tapi kalau ini, jika diperpanjang, pasti mempunyai titik potong, itu namanya garis berpotongan. Kebetulan di sini gambarnya sudah pas, sudah kelihatan titik potongnya, enak malahan. Nah ini N1 berpotongan dengan N2. Di titik apa berpotongannya? Di titik sini. Jadi N1 kan ini N2, berpotongannya di sini di 0,2. Apakah N1 berpotongan dengan sumbu X? Juga iya. Nah ini lihat, ini titik potongnya di sini. N1 ini berpotongan dengan sumbu X di titik 1,0. Apakah N1 juga berpotongan dengan sumbu Y? Juga. Nah ini kebetulan di sini letaknya sama dengan ini, 0,2. N2 bagaimana dengan sumbu X? Juga berpotongan di sini, negatif 1,0. N2 berpotongan dengan sumbu Y juga di sini. Nah begitu. Jadi pokoknya di mana ada titik potong berarti artinya garis itu berpotongan. Paham anak-anak? Nah saya rasa sudah cukup pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Selamat mengerjakan tugas-tugasnya dari Bu Kusnul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.